Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai blok diagram. Namun di sini saya akan memberikan contoh lebih banyak mengenai bagaimana merubah suatu permodelan dinamis menjadi bentuk blok diagram yang sudah saya berikan cara-caranya pada dua video sebelumnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai peraturan-peraturan aljabar pada pembuatan blok diagram serta persyaratan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah blok diagram, proses kontrol. Kemudian ada juga contoh blok diagram pada real case. Nah, ini kita agak flashback kembali bagaimana cara merubah model dinamis yang sudah kita buat menjadi sebuah blok diagram. Jadi pada pertemuan awal dulu kita sempat membuat persamaan raja massa dan raja panas untuk isothermal stir tank blending system, di mana untuk dynamic modelnya hasilnya adalah seperti ini ya. Ini adalah hasil dari dynamic modelnya, di mana untuk dx per dt nya rumusnya seperti ini. Nah, kalau dari neraca massanya ini misalkan jumlah dari laju alir massanya W1 itu konstan, maka ini bisa kita istilahkan menjadi alfa 1 dan yang di stream kedua menjadi alfa 2, sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana seperti ini ya. Jadi yang W1 per rho V nya jadi alfa 1, W2 per rho V nya menjadi alfa 2. Nah, di sini artinya apa? Nanti saudara ketika sudah selesai membuat blok diagram, Anda akan dapat melihat pengaruh adanya perubahan konsentrasi stream 1 dan konsentrasi stream 2 terhadap konsentrasi akhir yang keluar dari tangki. Lalu untuk membuat blok diagramnya tentu saudara harus membuat transformasi Laplace terlebih dahulu. Untuk dx per dt Laplace-nya adalah x dikalikan dengan xs, kemudian x1 nya karena dia sebagai input maka saudara lapaskan juga menjadi x1s, x nya juga menjadi xs dikalikan dengan alfa 1, kemudian yang di ruas sebelah kanan ini juga sama, untuk alfa 2 nya dikalikan x2s dikurangi dengan alfa 2 xs. Semuanya ada xs nya kita jadikan 1 di ruas sebelah kiri ya, sehingga menjadi seperti ini. Lalu kemudian untuk xs nya sendiri saudara akan mendapatkan persamaan yang ini ya, menjadi alfa 1 per s plus alfa 1 plus alfa 2 dikalikan x1s plus alfa 2 per s plus alfa 1 plus alfa 2 dikalikan x2s. Nah, lalu bentuknya bagaimana kalau seperti ini ya? Sudah, ini kalau hanya seperti ini mudah, sama seperti dengan yang kemarin ya, sama seperti dengan yang stir tank heater di bawah ini. Saudara nanti akan membuat xs ya yang keluar di sini. Kemudian ada penjumlahan dua blok diagram, dua blok ya. Di sini ada alfa 1 per s plus bla bla bla, dan yang di sini ada alfa 2. Yang masuk ke alfa 1 di sini adalah x1s, dan yang masuk ke alfa 2 di sini adalah x2s. Ini adalah bentuk dari blok diagram dari persamaan yang isothermal stir tank blending system. Dan untuk yang stir tank sudah kita bahas ya. Untuk kemarin kita membahas untuk membuat transfer function-nya, membuat transfer function, lalu kemudian langsung saya buatkan blok diagramnya seperti apa. Ini dengan yang ini modelnya sama, dia adalah multiple input single output ya, MISO. Lalu di contoh yang ketiga ini saudara bisa melihat di sini agak sedikit rumit mungkin ya, agak sedikit rumit. Jadi di sini adalah sebuah gambar, ada dua buah tangki yang dipasang secara seri ya. Lalu di sana juga ada arus recycle. Nah, ini
asumsinya flow rate yang masuk ke dalam tangki ini konstan ya. Flow rate yang masuk ini flow rate-nya konstan, hanya saja T1 dengan T3-nya ini yang bisa berubah-ubah. T1 T3-nya bisa berubah-ubah. Jadi T1 masuk ke dalam tangki yang pertama ya. Lalu kemudian dari tangki yang pertama dia ditransportasikan ke tangki yang kedua. Di sini bercampur dengan T3 ya, bercampur dengan T3 sehingga keluaran dari tangki kedua ini menghasilkan suhu dengan suhunya adalah T4. Nah, output dari tangki 2 ini direcycle ke tangki 1 di mana yang suhunya mula-mula T4 kemudian dicampurkan ke dalam tangki 1. Tentunya di sini dia akan bercampur dengan suhu T1 menjadi suhu T2. Mungkin di awal-awal T2 ini sama dengan T1, tapi ketika ada perubahan T3 di sini maka tentunya T4 ini dia akan merubah suhu yang di T2 ya, sehingga T2-nya akan terus looping membuat sebuah perhitungan yang terus berputar ya, sehingga T2 ini tidak lagi sama dengan suhu di T1. Nah, untuk persamaan raca massanya sendiri ya, untuk persamaan raca massanya sendiri ini sudah ada ya, di sini ada T2S sama dengan K1 per tau 1S plus 1. Nah, ini K1 per tau 1S plus 1 ini adalah bentuk dari transfer function ya, transfer functionnya. Ini adalah first order of transfer function. Jadi ini derajat 1. Tandanya kalau yang first order itu dia ditandai oleh satu huruf S di sini. Ya. Kemudian jadi bisa dilihat di sini ya, T2. Ternyata suhu T2 di sini itu dipengaruhi oleh T1 dan juga oleh T4. Di mana transfer function untuk yang T1 adalah K1 per tau 1S plus 1 dan untuk yang T4S-nya transfer function adalah K2 per tau 1S plus 1. Ini adalah yang transfer function untuk T4S. Kemudian T4-nya sendiri di tangki yang kedua, T4 ini dipengaruhi oleh T2 dan T3 ya, dipengaruhi oleh T2 dan T3. Di mana untuk T2 dia transfer function adalah K3 per tau 2S plus 1 dan untuk yang T3 ya, untuk T3-nya K4 per tau 2S plus 1. Nah, di sini saudara diminta untuk menghitung atau mencari hubungan transfer function yang menghubungkan antara T4S dengan T1S. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, saudara yang pertama cukup mensubstitusikannya. Ini misalkan yang persamaan 1 dan ini adalah persamaan yang kedua. Maka T2 ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan 2. Jadi persamaan 1 saudara substitusikan ke persamaan yang kedua, sehingga persamaannya menjadi T4S sama dengan K3 per tau 2S plus 1 dikalikan dengan T2S-nya adalah yang di atas ini. Jadi ini dikalikan semuanya dengan K1 per tau 1S plus 1 dikalikan T1S ditambah dengan K2 per tau 1S plus 1 dikalikan dengan T4S. Lalu ditambah dengan K4 per tau 2S plus 1 dikalikan T3S. Kalau sudah, ini tinggal dikalikan saja menjadi K1 dikalikan dengan K2 ya. K1 dikalikan dengan K2 lalu kemudian taunya juga dikalikan tau 1S plus 1 tau 2S plus 1
ditambah dengan K1 kalikan ini bukan K2 ya, ini K3. Ini lalu di sini adalah K2. Hapus dulu aja. Ini adalah K2 dikalikan K3 dibagi dengan tau 1 S plus 1 dikalikan tau 2S plus 1 ya, kemudian ditambah dengan K4 ini dikalikan T1S, ini dikalikan T4S. K4 dikalikan tau 2S plus 1 dikalikan T3S nya ya. Ini sudah menjadi persamaan. Ini masih ada T4S. Nah, kalau kita hanya ingin mencari, sekarang kita hanya ingin mencari hubungan antara T4S dan T1S, maka agar lebih sederhana untuk untuk mencari hubungan ini, kita bisa set semua input yang lainnya itu sebagai 0. Jadi T3S nya ini kita nolkan, sehingga persamaannya ini saya pindah ke ruas sebelah kiri menjadi T4S dikurangi dengan K2 dikalikan dengan K3 dibagi dengan tau 1S plus 1 tau 2S plus 1 dikalikan T4S sama dengan K1 kalikan K3 dibagi dengan tau 1S plus 1 tau 2S plus 1. Nah, ini kita keluarkan T4 nya ya, sehingga menjadi 1 minus K2 kali K3 dibagi dengan tau 1S plus 1 ya, dikalikan tau 2S plus 1 dikalikan T4S. Ini masih ada yang kurang di sini, seharusnya ada dikalikan T1S ya, T1S dengan K1 K3 dibagi dengan tau 1S plus 1 tau 2S plus 1 dikalikan T1S. Ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Di sini sudah punya T4, ada juga T1. Tinggal kita lanjutkan menjadi T4S dibagi dengan T1S adalah sama dengan K1 dikalikan K3 dibagi dengan tau 1S plus 1 tau 2S plus 1 dibagi dengan ini, kalau saya samakan penyebutnya maka di sini menjadi tau 1S plus 1 tau 2S plus 1 dikurangi K2 K3 kemudian semuanya dibagi dengan tau 1S plus 1 tau 2S plus 1 ya. Maka ini bisa kita coret nanti yang menyebutnya ya. Ini kita coret ya, ini kita coret sehingga nanti persamaannya menjadi sama dengan ya, sama dengan K1 dikalikan K3 ya, dibagi dengan tau 1S plus 1 tau 2S plus 1 dikurangi dengan K2 K3. Nah, ini adalah transfer function ya, yang menghubungkan antara T4
dengan T1. Ya. Nah, ini kalau misalkan saudara lihat, misalkan ini ya, ini saudara kalikan, maka dia akan menjadi tau 1 tau 2 S kuadrat plus ini ya, tau 1 plus tau 2 S plus 1. Nah, ini adalah bentuk ya, ini adalah bentuk dari second order of transfer function. Jadi tadi kalau bentuk yang pertama, yang first order ya, bentuk yang first order itu kan adalah K per tau S plus 1. Kalau untuk yang second order dia menjadi K per S kuadrat plus, ini kita gunakan yang berumus di sini dulu aja ya, karena sebetulnya dia memiliki bentuk yang khusus untuk lamanya, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi pada dynamic behavior-nya. Tambah dengan tau 1 plus tau 2 S plus 1. Nah, kalau yang ada lagi yang zero order. Kalau zero order dia berarti hanya berupa K saja, tidak ada S-nya. Di sini first order karena S-nya ada 1, second order ada 2, 0 karena tidak ada S-nya. Dan begitu seterusnya untuk yang order lebih tinggi. Saya rasa cukup ini dulu untuk contoh pembuatan blok diagram dari model dinamis, serta satu contoh pembuatan blok diagram dari case-nya secara langsung ya. Selain kemarin merubah proses dari feedback control, ini sekarang ada sebuah case kemudian diubah menjadi bentuk blok diagram dan mencari hubungan antara output dengan inputnya. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai feedback control, lalu bagaimana caranya mencari hubungan antara input dengan outputnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.